Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan masuk dalam ibadah keluarga. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Kembali kami berhimpun dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Seraya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa memelihara kami. Allah yang juga melayakkan kami untuk boleh bertemu di dalam hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh beribadah dengan ketulusan hati dan iman kami. Dan hadirlah bersama kami ya Bapa, untuk boleh menyatakan kehendak-Mu melalui berita firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan melingkupi kami semua, hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia dari hidup kami, tetapi kami boleh pegang, kami boleh laksanakan, dan juga dalam kesetiaan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama sesuai dengan sabda guna Grida. Hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ke 7. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, kita sadari bahwa dunia yang kita tempati dan zaman yang kita lalui semakin hari semakin berkembang.
dan semakin juga terjadi perubahan di dalam perkembangan kehidupan kita. Perkembangan mulai dari pola pikir manusia dan juga perkembangan dari kemajuan teknologi yang semakin hari semakin lebih canggih lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun ternyata ketika dunia ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berubah, ternyata manusia menilai hidup ini dengan sangat miris sekali. Manusia tidak lagi menghargai kehidupan. Entah kenapa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika seseorang hanya dinilai dari segi ekonomi saja, bukan dari kehidupan yang dijalaninya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali orang menganggap hidup ini begitu murah, tidak ada harganya. Kita lihat saudara-saudara, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika mereka tidak menghargai hidup ini. Yang pertama mungkin kita lihat, kasus aborsi bukan lagi menjadi hal yang luar biasa dalam hidup manusia. Ketika seseorang tidak menginginkan bayi dan yang dikandungnya terlahir, kasus aborsi menjadi sejalan satu-satunya yang ditempuhnya. Seolah-olah nyawa seorang bayi itu tidak harganya sama sekali bagi orang tuanya pada saat itu. Atau juga saudara-saudara kita lihat, pembunuhan terjadi di sana sini. Seolah-olah nyawa manusia itu begitu murah. Seolah-olah nyawa manusia itu tidak ada harganya sama sekali. Ketika orang mau menyelesaikan masalah dengan orang lain, maka pembunuhan menjadi bagian atau jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk melampiaskan rasa sakit hatinya, untuk melampiaskan kekecewaannya dan kekesalannya. Dan bahkan juga saudara-saudara, banyak orang lagi tidak menghargai hidupnya bagi dirinya sendiri. Contohnya saudara-saudara, kita lihat berapa banyak orang yang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya ketika mereka berhadapan dengan permasalahan yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Hanya karena masalah sepele, orang tidak lagi menghargai hidup yang dijalani, hidup yang diberikan kepadanya. Dan ini ternyata saudara-saudara bukan hanya dilakukan atau terjadi di dalam kehidupan manusia yang belum mengenal Tuhan, tetapi tidak sedikit orang-orang yang sudah mengenal Kristus dalam kehidupan mereka, yang memberikan keselamatan, tetapi justru mereka sama sekali tidak menghargai kehidupan ini. Tidak sedikit orang Kristen yang melakukan bunuh diri. Tidak sedikit orang Kristen yang melakukan aborsi. Tidak sedikit orang Kristen yang kemudian mereka melakukan pembunuhan kepada sesamanya. Dan tidak sedikit orang Kristen yang memandang kehidupan sesamanya hanya dilihat dari segi ekonomi saja. Seolah-olah apa yang dimilikinya, hidup yang dijalaninya ini tidak berharga sama sekali bagi dirinya. Nah, dari sini kita mau diajak untuk melihat saudara-saudara melalui kisah penciptaan yang dicatat dalam kitab Kejadian ini. Dikatakan dengan jelas ada 3 hal yang mau kita lihat ketika kita manusia diminta untuk melihat dan menyadari sebenarnya hidup kita ini untuk apa dan bagi siapa. Apa artinya Tuhan memberikan hidup ini kepada diri kita? Dikatakan pada ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku, yang pertama kita catat adalah manusia dibuat dan diciptakan oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita hadir dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Kita tidak hadir langsung di dalam dunia ini tanpa rancangan dari Tuhan. Kita ini diciptakan Tuhan. Kita ini dibuat oleh Tuhan
Tuhan, dipakai, dibuat oleh Tuhan untuk maksud dan rencana Tuhan yang telah ditentukan bahkan sebelum kita dibuat. Tuhan sudah menentukan hidup tiap-tiap orang dan Tuhan telah menyerancangkan hal yang terbaik untuk terjadi di dalam kehidupan orang tersebut, dan Tuhan juga telah merancangkan untuk apa yang akan terjadi bagi setiap orang. Yang pertama harus kita ingat bahwa kita ini dibuat oleh Tuhan. Kalau kita dibuat oleh Tuhan, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah bahwa kita juga berada di bawah kendali Tuhan. Kita ini buatan Tuhan, kita ini milik Tuhan, bahkan hidup yang kita jalani adalah sebenarnya milik Tuhan dan tidak seorang pun bisa melakukan sesuatu di dalam hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan yang mengendalikan hidup setiap makhluk yang diciptakannya. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi tentang bahwa jantung ini kita tidak bisa memerintahkan untuk berhenti. Siapa yang bisa menghentikan? Hanya Tuhan. Seluruh hidup kita adalah di bawah kendali Tuhan. Lantas, kenapa kita sewenang-wenang terhadap hidup kita? Kenapa kita sewenang-wenang juga terhadap hidup seseorang? Kenapa kita seolah-olah saya berkuasa penuh terhadap kehidupan kita? Kenapa kita seolah-olah berkuasa penuh terhadap kehidupan orang? Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan untuk menentukan nasib hidup seseorang. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini dikendalikan Tuhan, maka yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah jalani hidup ini untuk menjadi berarti bagi Tuhan. Tuhan sudah merancangkan kepada setiap pribadi, kepada setiap manusia pribadi lepas pribadi. Dan di dalam kehidupan manusia itu saudara-saudara, Tuhan ingin melakukan yang terbaik, baik bagi hidupnya maupun bagi hidup orang lain. Maka yang harus kita jalani adalah bahwa hidup ini yang ingin kita lakukan adalah apa mau Tuhan, bukan apa mau saya. Ketika seseorang menyadari bahwa yang harus saya jalani dalam hidup ini adalah apa mau Tuhan, maka yang akan terjadi dan akan dilakukan dalam kehidupannya, dia akan berpikir lebih banyak lagi untuk melakukan dan mengambil keputusan apapun di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat, dikatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Dengan kata lain, yang diciptakan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia itu yang pertama tubuh jasmani yang sifatnya tidak kekal, yang ada batasnya. Dan yang kedua, yang diciptakan Tuhan dalam diri kita adalah rohani kita. Roh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jasmani kita sifatnya tidak kekal, tetapi roh ini adalah kekal. Dan ketika yang tidak kekal ini sudah habis, dalam arti kata kita sudah mati, roh yang diberikan Tuhan kepada diri kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan selama menjalani kehidupan ini. Lantas apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Roh kita ini diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan kelak nantinya. Ketika kehidupan tubuh kita ini sudah berakhir, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan inilah Tuhan hidupku yang berarti di mata Tuhan? Ataukah
apakah kita mengatakan saya tidak tahu apa yang bisa saya katakan kepada Tuhan karena hidup saya tidak saya jalani dengan baik. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk menilai diri kita sendiri, untuk melihat bahwa hidup kita ini berharga bagi Tuhan, di mata Tuhan, berharga juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saudara dan saya mau diajak untuk melihat di dalam kehidupan kita bahwa yang harus kita hargai dalam hidup ini adalah bahwa saya dijadikan Tuhan untuk berarti. Bahwa hidup yang kita jalani adalah sangat berharga di mata Tuhan. Itu yang bisa kita pandang dalam kehidupan kita. Dan ketika kita juga memandang kehidupan orang lain, kalau Tuhan membuat kita begitu berharga di mata Dia, maka hidup orang lain pun begitu berharga di mata Tuhan. Dan tidak boleh sekalipun kita memandang orang lain bahwa hidup mereka tidak berarti bagi kita, dan mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kita. Saudaraku, jadikanlah hidup ini berharga di mata Tuhan. Karena siapapun kita, roh kita diminta pertanggungjawabannya kelak oleh Tuhan. Atas apa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Yang Tuhan nilai dalam hidup setiap orang adalah bukan berapa banyak prestasi yang dia miliki, tetapi perubahan apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupannya untuk menjadi berarti bagi banyak orang. Jalani hidup yang berbahagia ini Tuhan, saudara, yang berharga ini. Jalani untuk kemuliaan Tuhan dengan berarti bagi Tuhan dan berarti bagi sesama manusia. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kitab Bakti 61. Kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan ini, ajar kami Tuhan untuk bisa menyikapi hidup ini dengan begitu baik. Bahkan juga ketika kami memandang hidup orang lain, kami tidak menilai mereka dari penampilan luar mereka saja. Dan kami juga mengintrospeksi diri kami masing-masing Tuhan. Bahwa hidup yang berharga ini Tuhan harus kami jalani dengan penuh pertanggungjawaban hanya kepada Allah sendiri. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur ketika kami boleh tetap dipercaya Tuhan untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Berkati tetangga kiri kanan kami Tuhan. Berkati masyarakat di kota Samarinda ini Tuhan. Berkati rakyat Indonesia ini Tuhan.
Berkati dunia kami Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Ketika kami melihat bahwa hidup ini berharga bagi diri kami, bagi orang lain, iya Bapa. Dan tolong kami Tuhan untuk tetap bersatu padu, memerangi segala macam kejahatan-kejahatan, memerangi segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Tuhan, dan memerangi segala macam pergumulan dan kesulitan hidup ini. Secara khusus pada saat kami menderita karena COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, pemimpin dunia ini, pemimpin negara ini, pemimpin kota ini Tuhan. Berkati mereka semua dengan hikmat dan akal budi-Mu ya Bapa. Mampukan mereka semua untuk berkarya di dalam tugas kepemimpinan mereka ini Tuhan. Berkati juga ya Bapa, keluarga lepas keluarga yang selalu berseru. Kiranya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tetap memberikan kepada kami hikmat dan akal budi-Mu. Tetap menuntun langkah kaki kami untuk menjalankan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetap membimbing kami untuk tetap menjaga kesucian dan kekudusan hati dan iman kami. Bahkan perbuatan kami dan tutur kata kami Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kami lakukan harus terbatas. Tetapi Tuhan, ini tidak pernah membatasi hubungan kami dengan Engkau. Komunikasi kami dengan Engkau Tuhan. Dalam setiap doa, dalam setiap peribadahan kami tetap ingin menyapa-Mu. Dan kami tetap ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap bertekun di dalam doa kami, dalam penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Dan itu semua yang akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan yang serba menyulitkan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga tetangga kiri kanan kami Tuhan. Ketika mereka juga tetap terus berupaya untuk mengatasi kesulitan ini. Kepada mereka kami ingin berkarya melalui perhatian kami, melalui kepedulian kami, melalui pelayanan kami Tuhan. Mampukan kami melakukan semuanya itu Tuhan. Terima kasih ketika ibadah ini boleh terjadi menurut kehendak Tuhan. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Serta terimalah doa permohonan kami ini ya Allah, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Ingat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat yang pertama yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Jemaat Tuhan, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.